Kita baca pergantian Kejadian pasal 18 ayat pertama sampai ayat 15. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, dia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berbalik dari pintu kemahnya menengok mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Abraham berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hambamu ini. Biarlah yang bela sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Aku akan mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan. Sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang di tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Lakukanlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah kepada Sarah serta berkata, "Segeralah ambil dari satu kebun yang terbaik, masak itu dan buatlah roti berat." Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta tangan lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di depan mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Mereka lalu berkata kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendekatnya pada pintu kemah yang dibelakangnya." Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Sarah tidak lagi mendapat haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan menderita aku setelah aku sudah bayu, sedangkan tuanku sudah tua." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua?" Adakah sesuatu amanmu yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa." Sebab ia takut. Namun Tuhan berfirman, "Tidak, engkau memang tertawa tadi." Silakan duduk. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia atau yang diberkati orang yang suka mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Sekarang firman Tuhan hari ini kita beri judul, "Perbuatlah seperti yang kau katakan." Diambil dari ayat yang kelima. Perbuatlah seperti yang engkau katakan. Satu kali Tuhan datang ke bumi. Dalam teksnya itu Tuhan yaitu Yahweh. Dia disertai oleh 2 orang malaikat. Tujuannya datang sebenarnya untuk menghukum kota Sodom Gomora. Karena apa? Di kota Sodom orang meninggalkan Tuhan. Penyembahan, sihir, pembunuhan, tidak menerima kodrat hidup sebagai laki-laki dan perempuan, dan berbagai macam kejahatan. Dan kejahatan itu sampai ke telinga Tuhan, dan perlu Tuhan mengecek. Dan karena banyaknya laporan tentang kota itu, Tuhan sudah mengambil keputusan untuk menghukumnya. Dan jalan menghukumnya Tuhan sendiri harus turun, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia, Yahweh. Sebab hanya itu yang bisa dilihat.
dan diiringi oleh 2 orang malaikat. 3 ini boleh menggambarkan Allah Tritunggal, tetapi kenyataannya dalam teks ini dikatakan hanya 1 yang tinggal berbicara dengan Abraham, dan 2 lagi pergi ke Sodom untuk menyelamatkan saudara daripada Abraham, yaitu keluarga Lot. Yang lain mesti dihukum. Setelah ada negosiasi doa antara Abraham dengan Tuhan tentang kalau masih bilangan orang Kristen atau orang percaya pada zaman itu masih cukup doanya untuk boleh menahan hukuman Tuhan, maka tidak jadi dihukum. Tetapi ternyata Tuhan berkata tidak cukup dibanding dengan orang yang jahat, maka keputusan adalah menghukum kota Sodom. Itu sebabnya dalam pasal 19 ayat pertama, judulnya dikasih teks lembaga kitab, kunjungan kedua malaikat dan kejahatan orang Sodom. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Melihat mereka, bangunlah ia, menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Dia tahu ini 2 malaikat ini malaikat maut, menghukum orang yang sudah terlalu jahat. Saudara, dalam hidup ini, dalam Alkitab ada disebut dengan tabur tuai atau sebab akibat. Semua harus dipertanggungjawabkan. Hanya waktunya yang menunggu kalau kita tidak berbalik kepada Tuhan. Tetapi ada kasih karunia bagi Abraham. Jadi ketika dilihatnya dari jauh, saat itu panas sekali, panas terik sekali di Alkitab diceritakan. Dan pada zaman itu bukan seperti zaman sekarang, hidup manusia masih nomaden, artinya berpindah-pindah. Dan pada saat itu mereka tinggal di Mamre. Di Mamre ini tidak jauh daripada Hebron. Masih ada Hebron di daerah Tanah Kanaan. Di tempat itu banyak tumbuh pohon tarbantin. Saudara, kalau kita membaca teks Alkitab, tidak ada satu kata, baik kata benda, yang tidak punya makna. Kenapa mesti ditulis? Kenapa mesti diletakkan? Kenapa mesti disebutkan ada pohon tarbantin? Kenapa tidak disebutkan pohon cemara lah, pohon macam-macam yang lain? Dan teks ini mengatakan pohon tarbantin. Dalam bahasa yang lain, tarbantin ini oak atau ek. Pohon ini adalah simbol kekuatan, karena dia memiliki kelebihan dan ada hubungannya dengan Abraham, di mana dia punya kekuatan yang luar biasa secara fisik. Dia umurnya sampai tua. Secara ekonomi dia kuat, dia sangat kaya raya. Bahkan dia memiliki pembantu yang sangat banyak, ratusan. Ada di kitab Kejadian 14 ayat 14. Banyak sekali hartanya. Jadi dia punya kekuatan yang luar biasa, kekuatan iman, kekuatan fisik. Dan juga dia memiliki hati yang selalu rendah hati dengan kebenaran. Sebab dia ketika dipanggil dari Ur Kasdim melalui panggilan Tuhan, dia percaya langsung kepada Tuhan ketika dipanggil. Sering kita orang udah Kristen dipanggil Tuhan gak mau dengar, tanda tidak beriman. Tapi Abraham di situ dipanggil, dia mendengar dan keluarkan, meninggalkan kampungnya, meninggalkan kepercayaan berhala yang lama, dan ikut Tuhan sesuai dengan pimpinan Tuhan langkah demi langkah. Sehingga dia harus membawa kemah. Pada waktu itu belum biasa orang tinggal menetap, tapi kemah ke kemah, bongkar pasang. Dan ketika mereka mulai menetap di Mamre, di sana ada tumbuh satu pohon tarbantin atau pohon ek atau ok. Ini adalah lambang kekuatan. Pohon tarbantin. Pohon tarbantin ini di Alkitab sangat penting.
Sampai-sampai dituliskan ada 23 kali tentang kehebatan atau dikaitkan dengan teks tentang pohon tarbantin. Apa ini pohon tarbantin ini, Bapak Ibu? Pohon tarbantin adalah simbol kekuatan. Kenapa? Dia termasuk pohon yang tertua di dunia, di bumi ini. Dia bisa hidup sampai lebih 1000 tahun. Dan pohon ini sudah muncul 65 juta tahun lalu. Sebab tahun atau kalender Tuhan tidak sama seperti kita ini, 1 tahun 165 hari. Tahun Tuhan berbeda. Ya, menurut fosil-fosil diketemukan, saudara, sudah ada dari zaman dinosaurus, dari zaman purba kala sekali sudah ada. Dan sampai sekarang masih ada, saudara. Tingginya pohon ini bisa sampai 145 kaki atau sama dengan 44 meter. Pohonnya lurus tinggi, tetapi rantingnya seperti payung, begitu lebat, begitu kuat. Dan pohon ini banyak manfaatnya sampai sekarang. Bunganya, daunnya, batangnya, kekuatan batangnya menjadi obat-obatan dan rempah-rempah, dan menjadi juga tempat tinggal yang nyaman bagi banyak hewan. Dan tumbuhan ini termasuk tumbuhan yang endemik. Artinya apa, saudara? Tahan virus, kuman, penyakit. Tak heran dia bisa bertahan ribuan tahun usianya. Jadi pohon yang endemik. Tetapi walaupun demikian, tanaman ini bukanlah tanaman yang mudah tumbuh. Dan dia sangat sulit menghasilkan keturunan seperti Abraham. Dari 10.000 biji, hanya satu yang tumbuh jadi pohon ek. Mengerikan. Dari 10.000 biji yang jadi Tuhan izinkan tumbuh hanya satu. Kenapa Alkitab harus sandingkan Abraham dengan pohon ek? Dan pohon ini banyak spesiesnya, ada kira-kira 600 spesies. Dan paling banyak 160 spesies ada di Amerika Utara. Dan di Indonesia juga ada. Pohon ini disebut dengan pohon ek, gambaran pohon yang bijaksana. Dari pohon ini kita bisa mempelajari tentang arti hidup, pelajaran hidup yang perlu kita buat, yang perlu kita menjadi berkat. Pohon ini sungguh-sungguh menjadi berkat. Dia tidak mengutamakan tentang jumlah, tetapi mengutamakan kualitas hidup. Demikian juga Abraham. Yang penting dia menjadi berkat, bahkan dia menjadi bapa orang beriman, yang menghasilkan dari satu benih, yaitu Ishak, menghasilkan banyak orang diselamatkan. Daripada banyak anaknya tapi tidak menghasilkan iman. Gambaran kebijaksanaan perlu kita andalkan Tuhan dan menjadi berkat. Satu pun kita bisa menjadi berkat bagi jutaan orang. Yang penting, saudara, jadilah berkat seperti Abraham, seperti pohon tarbantin tadi, saudara kasih. Dengan cuaca yang begitu panas, Abraham duduk di pintu kemahnya. Begitu panas. Memang ada pohon tarbantin dekat situ. Dia berlindung. Dan ketika dia melayangkan pandangannya ke depan, dan dia melihat ada 3 orang berjalan. Dia bingung, kok bisa-bisanya ada orang ke kampung kami ini? Pasti ada maksudnya. Tidak mungkin dia kebetulan lewat, tapi dia punya keyakinan ini sesuatu. Aku harus menghargainya, aku harus melayani dia. Kalau dia tidak datang untuk membawa berkat, pasti penghukuman. Itu sebabnya, saudara, di situ mendekat Tuhan dan 2 malaikat itu
dia langsung menyapa dengan ramah. Dan dia berkata dalam ayat ini, saudara, Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hamba-Mu ini. Dia tidak memaksa, kemurahan hati Tuanlah. Tolonglah berikan kemurahan hati Tuhan itu. Jangan lewatkan kemahku di tempat ini. Udah di sini. Pastilah untuk ini, untuk ada sesuatu, makanya Tuhan datang di tempat ini. Janganlah berlalu. Begitu ramahnya dia dan menghormati. Mungkin dia lihat dari gelagatnya, ini bukan sembarangan. Dan ketiga orang itu pun menjawab. Inilah tawaran layanan keramah tamahan daripada Abraham. Aku akan mengambil sepotong roti, sepotong. Ini gambaran kerendahan hati. Dia sangat kaya raya, tapi dia merendahkan diri. Sebab kalau dia bilang nanti aku akan kasih bla bla bla, merepotkan dan akan lama. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Walau dia punya banyak, dia tidak katakan, dia tidak akan pamer. Izinkan aku mengambil sepotong roti. Kemudian basuhlah kakimu. Dia melayani untuk membasuh kaki tiga orang itu dan perjalanan yang jauh. Sangat pelayanan yang baik. Seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian dikatakan selanjutnya, dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Sungguh sangat baik. Beristirahatlah Tuhan. Perjalanan mungkin jauh, beristirahat. Ya, mari nikmati dulu apa yang bisa. Lalu dia berkata, aku akan mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Bayangkan niat hatinya supaya tuan-tuan segar kembali. Darah, jadilah kita menjadi orang yang tampil membuat orang segar hati melalui sikap. Itu orang Kristen. Jangan kehadiran saudara membuat orang sebel. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara tampil dan ibadah buat orang merasa enak gitu, nyaman. Bukan menjadi orang benci dengan dia lagi. Sebenarnya dikatakan saudara, jadi kesegaran itu penting karena orang lain. Kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan. Dan dia berkata bahwa begitu pentingnya kehadiran orang, kehadiran malaikat, kehadiran Tuhan. Sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang di tempat hamba-Mu ini. Amin. Amin. Untuk itulah, untuk menjadi berkat tuan-tuan datang. Saudara datang di rumah Tuhan, salah satu tujuannya adalah kita merendahkan diri, walaupun saudara merasa kaya. Untuk itulah Tuhan kita sembah hadir di ibadah ini, untuk memberkati kita. Seperti Abraham, dia merasa tidak main-main ini. Aku kaya tapi aku butuh. Dan Tuhan Maha tahu relung di hati, kepedihan di hati Abraham dan Sarah istrinya. Mereka gak punya anak, udah tua, tak ada lagi kekuatan gairah. Itulah kebaikan Tuhan. Tuhan lebih dahulu datang dengan menyamar seperti orang biasa. Saudara, seringkali kita begitu tidak sopan, tidak ramah sama orang. Padahal bisa saja itu lawatan Tuhan. Tapi Abraham tidak demikian. Dia kaya tapi rendah hati. Dia tidak tunjukkan emas permata hartanya. Itu semua ada di belakang. Tampil di depan sederhana. Apa jawaban Tuhan dengan orang yang sederhana itu? Dengan tawarannya juga sederhana. Tuhan tidak menghina sepotong roti dan juga air, sedikit air membasuh kaki.
Tuhan menghina? Tuhan tahu di balik itu. Saudara, yang paling penting dalam hidup ini adalah bukan tentang apa yang kita miliki, berapa banyak yang kita miliki, berapa berharga, tapi Tuhan mau melihat apa yang mau kita beri. Apa yang mau kita beri? Tidak menunggu kita kaya raya, tapi apa yang mau kita beri? Abraham tidak tunjukkan dia punya banyak. Dimulai dengan perkataan sederhana, sepotong roti. Apa jawaban Tuhan? Jawabannya dalam ayat ini. Jawab mereka serentak. Tuhan Allah Tritunggal diwakili 2 malaikat, lakukanlah seperti yang kau katakan itu. Amin. Jadi perlu dari kita niat baik, baru Tuhan kabulkan. Selama saudara punya niat baik di hati, Tuhan kabulkan dan saudara akan diberkati. Lakukanlah. Kalau ada jemaat punya niat baik buat gereja kita ini, Bapak Gembala langsung katakan, lakukanlah. Kalau saudara punya niat buruk, jangan lakukan. Sesederhana apapun saudara, itu bisa menjadi berkat bagi saudara. Berani ambil keputusan, aku akan lakukan di Tuhan, buat rumah Tuhan ini, buat pelayanan, dan lain sebagainya. Tuhan senang berkata orang yang punya niat bersih mau melayani dia. Sebab kita tidak mungkin lagi tunggu 3 malaikat datang. Bagaimana kita menyambut Tuhan? Melalui firman, melalui pelayanan, melalui menghargai orang lain, menghargai sesama jemaat. Jangan ada jemaat yang saling mengejek. Amin. Amin. Dan jangan menjadi saudara diejek karena gaya saudara. Jangan bikin malu diri sendiri. Tampillah elegan sehingga orang merasa nyaman. Amin Bapak Ibu. Menjadi berkat. Tuhan tidak melihat kaya kita, tapi kaya iman, kaya hati, kaya kemurahan hati. Langsung dipegang Abraham firman itu. Lakukan. Dia selalu langsung senang. Tuhan tahu isi hatiku. Tuhan tahu gak mungkin aku tega kasih sepotong roti. Gak mungkin. Aku punya banyak. Apa dia katakan? Dia langsung pergi ke istrinya karena itu bendahara. Ngomong dulu. Abraham segera pergi, segera melayani Tuhan itu segera. Mau kebaktian itu segera. Mendapat berkat itu segera. Jangan biasa jemaat lambat-lambat mau kebaktiannya. Amin. Ada mau ambil bagian karena bapak gembala lama kali minggunya mana yang mau melayani. Siapapun itu termasuk majelis dan bapak gembala, termasuk ibu gembala, termasuk keluarga pastor. Kadang-kadang geram. Ada pun dibikin aser tak nongol di sana. Kita yang menunggu, bukan kita ditunggu. Amin. Lebih awal datang, lebih awal dapat berkat. Dia langsung bersegera menemui Sarah dan katanya, cepatlah, cepat, ambil 3 sukat tepung yang terbaik dari sekian banyak tepung, pilih yang terbaik, mana the best. Harus layani yang datang ini. Untuk apa kita punya ini semuanya gak kita bawa mati? Kasih yang terbaik mah. Buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar. Saudara, 3 sukat itu bukan sedikit. 1 sukat itu sekitar 4 liter. Jadi kalau 3 sukat tinggal saudara kali. Tepung yang terbaik dia berikan. Lalu selanjutnya Abraham berlari. Tadi katakan cepat, ini berlari. Apakah 3 sukat menjadi sepotong roti? Coba dijawab. Jadi sepotong roti jadinya? Banyak. Kenapa mesti banyak dibikin? Tamu cuma 3. Terserah mereka mau berapa banyak nanti mereka makan.
Tapi jangan sempat mikir mereka mau makan. Tentu sisanya lagi karyawanku 300-an. Mereka bisa makan. Kalau nanti ada sisanya, seperti 5 roti, 2 ikan. Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik. Amin. Anak lembu, bukan yang tua. Anak lembu. Yang kedua, tahu dia ini jenis yang empuk, yang baik. Untuk Tuhan saudara kasih yang terbaik, untuk bisa berharap dapat yang terbaik. Amin. Memang Tuhan itu seperti itu. Jangan dikasih alot-alot yang kalau sekali gigit copot semua. Dikasih yang empuk, yang terbaik, dan memberikannya kepada seorang hambanya yang ahli pada setnya. Ada set wok yang terbaik, olahlah. Kemudian dia mengambil daging. Ini inti daripada susu. Bagian inti daripada susu, daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu begitu cepat, chefnya luar biasa. Diambil sudah jadi, lalu menghidangkannya di hadapan orang-orang itu. Tuan-tuan siap begitu cepat, gak lama menunggu. Sebab yang terbaik dan yang tercepat mengerjakannya, lincah. Apa yang dilakukan Abraham? Seperti kalau saudara pergi ke restoran mahal. Aku ini cerita restoran termahal, tapi biasanya nggak pernah. Tapi kalau kita pergi ke restoran mahal, apa yang terjadi? Ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sementara mereka makan. Kalau kita pergi ke restoran, itu pelayan ada di belakang memperhatikan kira-kira perlu apa yang kurang, apa perlu menjadi pelayan, menjadi stewardess yang baik. Dia tunggu siap, gak boleh makan, tamu yang makan, yang terhormat. Begitulah sikap kita kalau melayani. Amin. Ditungguin jemaat di sini. Yang mau melayani worship leader, tungguin. Para singer, pemain musik, jangan udah begini, datang satu-satu. Siapa kita ini? Dan nanti lagi udah lihat khotbah keluyuran tak kemana? Jemaat diberkati dia sendiri hilang. Hati-hati loh. Malah kabur, mau minta kemana mojok. Saudara pikir berharga talenta kita tanpa dengar-dengar itu? Gak ada. Siapa kita? Ya Rabbi, siapa? Kalau kita mau diberkati, siap menunggu berdiri. Amin Bapak Ibu. Satu kali Bapak Gembala diundang bukan karena ada uang. Lalu kadang-kadang hamba Tuhan itu dihargai, kurang kaya. Nggak dapat uangnya, paling tidak makan internasional, dapat makan lumayan kan? Dan ketika makan itu memang begitu. Siap. Di sana ada kokinya, di pojok ada manajernya, memperhatikan tamu kehormatan pengusaha. Siap itu menungguin. Itulah Abraham. Setelah siap makan, mulailah pintu berkat. Mulai dari menabur, melayani dengan sopan, mulailah datang berkat. Dalam ayat ini dikatakan, setelah kita melayani dan berkorban bagi Tuhan, mereka, jadi bertiga ini sekali ngomong, 2 malaikat dan Tuhan Yesus berkata, di manakah Sarah istrimu? Kadang-kadang memang ibu-ibu takut tampil dan malu, apalagi dia belum punya omongan. Di belakang saja, biarlah Bapak aja yang melayani. Jawabnya di sana, di dalam kemah, firman-Nya barulah ketahuan.
Penulis kitab Kejadian itu Nabi Musa sendiri, mulai dia tahu bahwa Tuhan yang berbicara ini. Bukan lagi mereka, firman-Nya sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak setelah melayani Tuhan dengan ramah. Amin. Saudara punya request sama Tuhan? Yang bosan melayani Tuhan dengan ramah. Tuhan itu murah hati. Abraham gak minta loh, tapi Tuhan tahu kebutuhan saudara. Dia gak minta, Tuhan tahu cerita hati saudara. Tuhan tahu kebutuhan tiap keluarga. Tuhan yang bertanya, di mana? Itulah kemurahan hati Tuhan. Abraham dan Sarah, ini teks ditulis, lalu Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Sarah tidak lagi mendapat haid, udah mati pucuk. Tertawalah Sarah dalam hatinya. Dia tahu yang betul Tuhan ini. Apa iya? Apa Tuhan tidak tahu kondisi tubuhku? Apa itu Tuhan? Kalau dia Tuhan tentu tahu kenapa ngomong begitu. Tapi Tuhan tahu ya, ibu-ibu kalau suka ngomel, Tuhan tahu. Ada sih ibu-ibu yang suka ngomel, mentertawakan Tuhan, mujizat Tuhan, mentertawakan khotbah. Hati-hati, Tuhan tahu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, istri belakang teguran melalui suami. Kadang-kadang menegur ibu-ibu itu perlu melalui suami kadang-kadang ya. Kadang-kadang istri tidak siap, tapi melalui mulut suami kadang-kadang menegur. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak padahal aku telah tua? Sungguhkah aku menjadi berkat padahal aku udah tua? Aku gak mau lagi jadi berkat, udah cukup lagi di rumah saja. Hati-hati ibu-ibu yang sudah merasa tua ya. Kan sini ibu-ibu sudah merasa tua. Padahal umurnya baru berapa kan sudah tua, tak malu ada. Jadi kapannya? Harus tetap kita merasa masih muda ibu-ibu. Amin. Amin. Bukankah ibu-ibu atau wanita seringkali ingin tampil awet muda? Berapa banyak skincare yang saudara beli? Ya, ini fakta. Supaya tampil muda, mandi susu. Amin. Ketahuilah tanda benar. Itu hanya contoh. Jadi saudara harus pakai keawetan saudara melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pakai buat Tuhan. Kalau saudara merasa masih muda dan kuat dan ingin awet, pakai buat Tuhan juga. Itu orang yang baik. Jadi Tuhan tegur Sarah melalui suaminya. Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua? Jawab Tuhan. Lalu bagi orang yang putus asa, ada sini jemaat yang putus asa, coba angkat tangan. Yang putus asa, tak ada lagi pengharapan. Kita tidak diajarkan demikian. Tetaplah berpengharapan selama hidup. Cepat harus hal-hal yang positif, cepat bilang amin. Cepatlah kita mendapat yang kita harapkan yang baik. Yang muda biasakan begitu, amin. Kalau buat Bapak berkata amin begitu. Inilah kata Tuhan bagi kita semua.
Ayat 14. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tolong dijawab. Tidak ada. Beriman dan berharaplah dan layanilah Tuhan. Berkat menanti. Berkat itu dimulai dari ayah yang percaya dan melayani, diikuti dengan ibu yang mendengar suaminya taat, dan lahirlah berkat anak itu. Jadi harus semua berharap kepada Tuhan. Halo bapak-bapak, jadi sumber berkah. Dan ibu-ibu juga dengar kalau lagi diingatkan suami, kecuali suaminya bandel, dia ngajar yang bandel. Bapak ibu gimana sih? Amin. Adakah sesuatu yang mustahil? Tuhan mau katakan, gak ada yang mustahil. Aku bisa lakukan apa saja sesuai dengan kehendakku. Saudara kekasih, mari kita sebagai anak Tuhan belajar kita mau melayani Tuhan. Kalau ada jemaat datang, apalagi orang baru, bagaimanapun tampilannya, jemaat harus tampil ramah. Ini aplikasinya, tampil ramah, jangan cuek. Anak-anak muda halo, kalau ada pemuda datang, maksudnya bukan hanya cowok ya, cewek juga. Semua ramah, jangan cuek. Amin. Enggak amin. Amin. Supaya jumlah pun bertambah. Gitu. Semua ada keluarga baru, dilawat, dikunjungi, didoakan. Itu mendatangkan berkat Bapak Ibu. Dan mari kita juga belajar untuk tampil sederhana seperti Abraham. Dan ketika dia merasa dia masih sederhana, Tuhan kasih berkat lagi. Kalau kita merasa sudah hebat, Tuhan mau kasih lagi? Nah, mau lagi, udah hebat. Itulah Tuhan yang kita sembah yang luar biasa, yang mengajarkan kita tentang bersegeralah dan cepatlah melayani Tuhan. Amin. Bersegera, jangan lambat-lambat. Kalau kerja juga, kalau saudara kerja di mana pun saudara bekerja, lambat kali, datang terlambat. Memulai pegang mesin lambat, rugi perusahaan saudara. Semua lambat. Gimana mau diperpanjang kontraknya ya? Ini soal fakta-fakta hidup. Memang kita harus rajin saudara, harus gesit, bersegera, memberikan pelayanan terbaik dimanapun saudara bekerja atau tinggal melayani. Lebih di tempat ini lincah, berkat akan mengalir. Dan mari kita juga menjaga ucapan kita. Jangan seperti Sarah tadi mengejek, tertawa. Dan Tuhan menegur Sarah karena dia ngomong, tertawa, mengejek firman Tuhan. Ayat 15. Tetapi Sarah menyangkal firman Tuhan. Mungkin sudah terbiasa menyangkal. Katanya, aku tidak tertawa. Padahal dia suka bohong ya ibu ya. Halo, amin. Suka bohong sama suami? Suka bohong sama suami? Bohong, suka bohong, ya enggak. Yang begitu. Ini firman Tuhan loh. Menyangkal kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan. Jangan suka menyangkal.
Namun Tuhan berfirman, bagi yang suka menyangkal, tidak, engkau memang tertawa tadi. Ketahuan? Ketahuan. Jadi tulus-tulus sajalah, amin, hidup ini, amin. Tulus-tulus sajalah, polos-polos sajalah. Itu yang Tuhan mau. Gak usah neko-neko. Bersuami gak usah neko-neko. Gak usah ngomong. Jangan bilang perlu ini, paling gak begitu perlu. Sering kan ibu-ibu gitu kan, perlu ini, padahal gak begitu perlu. Mari kita berdoa. Pastikan Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam hidupmu. Terlebih hari ini, Dia mau ada firman itu dalam hati kita semua. Dan bawa